Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Habib, saya punya orang tua yang sejak kecil itu saya meninggal dunia maksudnya, dan saya itu masih belum bisa membahagiakan dan membalas budi beliaunya. Dengan cara apa yang paling bagus yang harus saya lakukan? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertatap muka kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di Masjid At-Taubah, Rest Area KM 726, Desa Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dalam acara tablik akbar dengan pembicara Habib Muhammad Syahab. Dan sebagai informasi, Habib Muhammad Syahab ini adalah pengisi program acara televisi swasta yang bertajuk Islam Itu Indah. Yuk kita pantau terus videonya dari awal sampai akhir agar informasi dan ilmu agama yang dibagikan kita semua bisa membawa manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khuluqil adim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para ustadzah, para orang tua, para sesepuh, dan semua pengurus Masjid At-Taubah. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus selaku owner atau yang punya dan direktur, yaitu Bapak Haji Nahrawi Lamli beserta Bapak Widi dan Ibu Fitri Yawati selaku owner semuanya. Kita doakan nih berkat beliau-beliau, wasilah beliau, jembatan beliau-beliau, sehingga bisa bikin tablik akbar di Masjid At-Taubah di Rest Area 726. Kita doakan beliau-beliau ini beserta keluarga besarnya pun Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan diluaskan rezekinya. Dan tidak terlupa ibu-ibu. Ini Jawono yang muda. Saya simpan di belakang, Bib. Oh, gak bahaya tak?
Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir, kita semua kumpul di rumahnya Allah, dijadikan satu sebab kumpul kita ini keluar dari tempat ini, majelis ini, Allah kabulkan hajat kita. Allah mudahkan segala keinginan kita dan selalu mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bu leres salah ya? Tadi belajar tak betul. Nah, piye kabare? Alhamdulillah. Sehat dah. Jadi pokoknya bahasa Jawa itu gampang. Yang penting ujungnya ada tah. Ya, leres dah. Pokoknya ada tah. Ya, karena gak pernah ada bak, pasti tah. Pada kesempatan siang hari yang mulia ini, ini memang di daerah sini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kerja. Kayaknya saya bakal pindah kemari. Ya, itu dia saya tanya, ini sebenarnya nggak tua sih. Ini saya lihat umurnya semua Selawi. Betul nggak? Selawi. Ya. Selawi itu 25 dah. Ya. Enggak Selawi. Maksudnya lebihnya Selawi. Jadi kesempatan yang mulia saya pengen ibu-ibu catat. Pengen masuk surga? Yang benar. Kalau dalam bahasa Inggris sang gena. Sing gena ya? Ya. Pengen masuk surga? Yang jawab saya doain duitnya bangke. Doa saya itu selalu bagus-bagus ibu. Yang jawab tak doain duitnya ke. Yang jawab duitnya ke. Sing bedanya yang tak jawab duitnya ake, duit orang. Mau masuk surga? Orang kompak. Mau masuk surga? Mau amalannya? Wani biro. Bisa juga bahasa Jawa dikit-dikit. Kalau bahasa Arab tuh mufradatnya, ya mufradatnya satu-satu aja. Tapi pas dengar orang ngomong bingung saya. Ja'a badwi ilan nabi. Nah ini mulai masuk muatannya. Ja'a badwi ilan nabi. Ada seorang badwi. Tahu orang badwi? Ero. Saya pasai ya? Pasai ya? Ero. Wah, saya tak sambung-sambung no ya. Angel. Jadi apa tadi? Ya. Jadi ja'a badwi ila nabi. Ada seorang badwi. Badwi itu orang pedalaman. Biasanya orang badui itu kita pandang sebelah mata. Oh, maksudnya orang kampung lah, orang badui lah. Tapi pertanyaannya hebat. Oh, orang badui ini tanya sama Nabi, minta amalan. Ibu sering minta amalan ya? Oh, apa amalan bahasa Jawa? Minta apa kalau datang sama guru tuh minta apa? Minta amalan apa namanya? Amalan. Sami mawon. Ya wis bodo wae. Ya. Artinya
seorang Badui ini datang kepada Rasul. Mau ngapain Badui datang sama Nabi? Dia katakan, wahai Rasul, dullani ala amali idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, berikan aku satu amalan. Serius. Maksudnya begitu. Saya jadi gugup gitu. Ya serius ya. Jadi bagus itu. Lagi pas bercanda kita bercanda, lagi serius, lagi mandi. Jadi kita doain pembawa acara yang sudah tidak asing dunia dan akhirat. Kita doain dia nih pengen cepat masuk surga. Amin. Jadi dicepetin atau nanti? Ini saya masih muda. Jadi Nabi bilang, ada seorang Badui itu tanya sama Rasul. Beliau katakan, wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, yudkhilanil jannah, bisa memasukkan aku ke surga. Saya ulangi lagi. Seorang Badui, tentunya sahabat, tanya sama Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut bisa memasukkan aku ke surga. Sama kita, bodoh sama kita. Ya. Artinya kita kalau datang ke tempat guru, kalau ketemu guru biasanya minta amalan. Betul ya? Laras itu kalau orang cuci baju. Adalah tipik meres. Iya. Nyeres itu, wah, imam. Kita doain cepat masuk surga. Jadi kita kan sering ibu nih, jujur ibu biasanya kalau minta amalan sama guru, minta amalan apa sih? Minta Ustadz doain biar suami saya tidak rapi lagi. Rapi. Oh rabi. Oh pakai bata. Oh bukan pakai fa. Rabi. Iya betul. Kira rapi. Oh rapi, bikin rapi ya. Habis setrika rapi. Biasanya kita minta amalan gak jauh, duit, betul? Duit itu bahasa Jawanya apa? Oh, nama yang lain. Oh, duit. Duit, harto, ya wis. Walhasil duit dan saudara-saudaranya. Biasanya minta dunia, kita ini minta dunia. Biasanya minta dunia. Tapi ini kalau sahabat, subhanallah, karena ketemu Nabi, melihat Nabi, indahnya wajah Nabi, ketakwaan Nabi. Jangankan Rasul, ketika kita melihat ulama-ulama, foto ulama-ulama kita terdahulu, sampai dikatakan oleh Rasul, wa idza dzukirallah, apabila kita pandang wajah mereka, melihat foto mereka, Nabi katakan bagaimana ulama yang baik itu, wa idza dzukirallah, apabila
apabila kita pandang mereka, lihat foto mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Apalagi kalau mandang wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Bu, pengen tak ketemu Nabi? Pengen ketemu Rasul? Saya bingung anak milenial sekarang. Anak milenial nih. Ada anak milenial, ini kolonial semua. Yang saya bingung, anak milenial sekarang, di belakang ada milenial. Ibu tahu orang Korea? Tahu orang Korea? Apa hubungannya cuman diginiin doang sama orang Korea? Diginiin. Ini kan jempol, niki telunjuk. Yang gininya orang Korea, cuman diginiin doang. Anak kita yang milenial yang adik begitu nangis diginiin doang. Ini jempol, ini lah saya bawa Quran, bawa hadis, dia ketawa bukan nangis. Orang Korea, Bu, iki hasil. Mau di sana, sini nggak operasian ke orang Korea. Betul kan? Oke, saya tanya, gantengan mana? Gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tak tungguin tak tenong. Gitu. Tak tenong ya? Ya. Tak kandani. Kandani apa? Kandang. Ya. Saya ini sambil belajar bahasa Jawa. Syukur-syukur diundang lagi. Tergantung emak kita, ibu saya ini. Kalau dibilang oke, tanda tangan oke. Kalau dibilang nggak oke, repot saya. Jadi, wes ganteng mana? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Ibu-ibu dengerin nih. Ini yang bapak-bapak nih, yang kayak Nabi Yusuf. Bapak-bapak kita kayak Nabi Yusuf, tapi lihatnya dari langit. Ini Nabi yang bilang. Apa kata Rasul ketika Nabi Isra wal Mi'raj di dalam kitab Lahikul Maktub? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj kan ketemu Nabi Yusuf. Terus ketemu Nabi, kata Nabi Muhammad, yang bilang Nabi Muhammad bukan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan buatannya Nabi Yusuf. Bukan ganteng, saya nggak bilang ganteng, buatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ismul mubalaghahnya, ya, baik lebih baik. Ada yang ganteng tapi gantengnya Nabi Yusuf, ya, gantengnya Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, separuh gantengnya laki-laki dunia dijadiin satu, jadinya Nabi Yusuf. Ya apa ini? Paham tak? Paham ya? Ini laki-laki ganteng di dunia, yang gak ganteng mikir. Mikir. Hilang. Aduh. Dia paham bahas ganteng hilang ya. Imam. Tak nengok gol ini. Jadi gantengnya Nabi Yusuf separuh gantengnya laki-laki di dunia, jadinya Nabi
Kan sering, makanya ada cerita asli, cerita dalam Al-Quran yang Sayyidatuna Zulaikha sambil manggil teman-temannya ibu-ibu yang kaya, yang cantik, Nabi Yusuf suruh lewat, ngapain? Ibu-ibunya ngapain? Nah, ibu-ibunya bengong. Ya, apa bahasa sini? Lomong. Ngowo. Ya, lobo. Melongok sambil ngupas apel. Bukan kepotong ibu, bukan kepotong, tapi keiris. Beda, kalau potong habis jadi orang. Nggak sengaja tangannya berdarah, teriris. Kenapa? Nggak kuat sama gantengnya Nabi. Riwayat yang kedua, Bu. Pokoknya kalau saya panggil, yang nggak jawab, doa saya selalu bagus. Yang nggak jawab, saya doain berangkat haji. Yang jawab, saya doain berangkat haji. Cuman yang nggak jawab berangkat hajinya sampai bandara. Bandara apa namanya? Juanda. Sampai Juanda balik lagi. Ya. Tapi yang jawab, yang semangat, insya Allah sampai Mekah balik lagi Indonesia, sampai Mekah balik lagi sampai mati. Jadi ada orang Mesir dulu kan dalam mimpinya Nabi Yusuf itu kan kelaparan, betul? Disebutnya paceklik. Ya, kalau kekeringan itu apa? Paceklik kan? Paceklik, kekeringan, lapar, uang ada tapi makanan yang dibeli gak ada. Lapar, 6 bulan lapar. 6 bulan lapar. Ibu-ibunya lapar tapi gampang, cuma ibu-ibu kalau Nabi Yusuf lewat langsung kenyang. Saking ganteng. Wah itu. Lagi dia. Jadi lapar tuh, ibu-ibu lapar. Jadi pas Nabi Yusuf lewat langsung kenyang, saking ganteng itu. Ibu lagi lapar. Bulan puasa, duit belum turun, duit jajan belum dikasih, suami lewat. Kira-kira gue enak apa enggak? Jujur ya. Dosa ya. Jadi gantengan mana, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Jangan berubah ya. Allah itu ibaratnya dalam kitab Syama'il, Allah itu menciptakan keindahan itu 100%. 100 bahasa Jawa? Sama. 100%. 100%. Nih, ibu-ibu tanya nih, apa perhatian ya, fokus ya. Diciptakan keindahan 100%. 50% keindahan buat Nabi Muhammad. Paham? Assalamualaikum. Paham? 25% buat Nabi Yusuf. Banyakan mana? Banyakan mana? Ini nggak kompak, yang nggak kompak berarti nggak fokus nih. Banyakan mana? 50% buat Nabi Muhammad. 25% banyakan mana? Tinggal berapa persen? 25% itu dibagi buat dunia beserta isinya.
Saya kebagian hidup lebih. Ya. Jadi 25% itu dibagi dunia beserta isinya yang sampai laut indah macam itu cuma 25%. Tapi kenapa yang dikenal Nabi Yusuf ganteng? Karena 25%-nya dibuka semua oleh Allah di dunia. Assalamualaikum. Nabi Muhammad cuma 1% dibuka sama Allah. Bayangin kalau Allah buka semua. Ulama mengatakan jangankan cuma ngiris, gak sanggup orang memandang wajah Nabi, bisa gak belajar orang agama ngoyak-ngoyak jantung. Kenapa? Saking gantengnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Ustadz kita tadi bilang, Ustadz siapa itu namanya? Maksum. Betul. Ustadz Maksum tadi betul bilang, ibu kalau disebutkan nama Nabi tidak mau sholawat sama Nabi, orang yang paling pelit. Contoh hadis, ini masih 5 tadi belum dibahas ya. Itu pertanyaan Badui belum kita bahas. 1 sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Berarti kita tutup acara jam 5. Setuju? Saya nggak setuju. Ini ditutup jam berapa biasanya? Jam 5. Pertama jam 5 ini ngundang apa kontrak? Kedua, bayaran saya belum jelas ini. Aduh, ramai juga ceramah di Jawa ya. Bisa yang keluar semua. Iya, betul. Orang tua doanya manjur, masya Allah. Kita doain tua terus. Tadi apa tadi? Sebelum Ustaz Maksud dari Sholawat. Sholawat itu betul kata Ustaz tadi, itu hadis. Nabi mengatakan orang yang paling baik apabila disebutkan nama Nabi kita nggak jawab sholawat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Apa faedahnya? Apa faedahnya buat Nabi? Apa faedahnya buat Allah ketika kita nyebutin nama Nabi? Contoh itu hadis yang sering kita dengar. Ini saya pengen bahas tafsirnya. Pasti ibu sering dengar ini hadis. Kalau orang rajin pengajian pasti dengar. Kata Nabi, orang yang berselawat kepada aku 1 kali dibalas berapa kali? Kurang kompak. Yang jawab itu biasa ngaji, berarti yang nggak jawab tidak biasa ngaji. Kata Nabi, orang yang selawat kepada aku 1 kali dibalas berapa kali? Dibalas berapa kali? Sepakat 10 kali ya. Yang balas siapa? Yang kuat. Yang balas siapa? Allah itu maha tauhid. Kita, ini tafsirnya. Mulut kita ini banyak dosa, banyak ghibah. Kita ini jasad kita banyak. Ibu-ibu kira-kira banyak dosa atau banyak pahala? Kabeh. Semuanya. Bu, banyak dosa atau banyak pahala? Semuanya. Gak bahaya tak? Angel. Jadi banyak dosa. Jangan berubah ya. Jelas Nabi sama Allah bilang, Allah mengatakan orang yang banyak dosa. Nabi mengatakan orang yang banyak dosa kalau meninggal tempatnya di tadi kan ibu-ibu
ngaku semuanya banyak dosa. Jadi kalau mati surga apa neraka? Ini kampung apa nih? Wates Tanjung. Cuman orang Wates Tanjung doang banyak dosa ngakunya masuk surga. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Ya berubah. Gampang berubah kalau sini pahala. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang bilang Sayyidina Umar ya, bukan saya. Apa kata Sayyidina Umar? Orang yang ngaku-ngaku banyak pahala matinya masuk neraka. Siapa ngaku banyak pahala tadi? Jadi sebenarnya kita di mana nih? Sebenarnya kita banyak tapi takut masuk. Ketok. Makanya salah satunya ibu nanti yang badui tadi tanda-tanda masuk surga, salah satunya nanti di luar 5 itu. Kenapa kita disuruh sholawat? Nih, jangankan ibu, Allah itu maha hebat, maha kuasa. Kita orang hina. Kita banyak. Allah cinta sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan siapa orang yang sholawat kepada aku 1 kali dibalas oleh Allah. Maka dalam kitab Ulama Mudagik beliau mengatakan ibu jangankan 10 kali. 10 gini ya. Jangankan 10 kali. Kita sholawat nih, kita sholawat. Dibalas Allah berapa kali? Jangankan 10 kali, seumur hidup kita sholawat. Pernah sekali saja Allah berkenan membalas sholawat kita dengan memberikan rahmat. Maka ulama mengatakan 1 kali jawaban Allah itu cukup bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu tidak usah pelit-pelit kalau bilang kalau nyebut nama Nabi atau sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada seorang ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Iki loh sambutannya kesuwen. Dowo. Betul ya? Jangan lupakan. Istimewa. Seorang ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini dituliskan oleh Al-Imam Ghazali ceritanya. Ngapain ini ibu? Ternyata ini ibu ngadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum. Masih hidup? Kan orang tidur itu kan mati namanya. Belum tentu mati itu mati beneran. Orang tidur mati gak? Mati sementara. Kalau Allah nggak balikin ruhnya mati beneran gak? Jadi kalau saya tanya masih hidup wajar ya, ngantuk-ngantuk hidup lagi gitu kan. Mesti bersyukur ya. Iya. Itulah lupa jadinya. Jadi seorang datang sama Imam Hasan Al-Basri, ibu-ibu datang sama Imam Hasan. Wahai Imam, ngadu dia. Ternyata dia sedih. Ini ibu sedih. Kenapa dia sedih? Ternyata anak perempuannya baru meninggal. Pastilah seorang ibu kalau habis meninggal anak atau keluarga pasti sedih. Nah ini ibu ngadu kepada Imam Hasan, wahai Imam,
Aku punya anak baru meninggal, sedihku belum hilang. Bahasa anak keren, belum bisa Allah. Belum bisa move on. Sedih itu ibu, ya sedih banget. Ngadu sama Imam Hasan Al Basri, wahai Imam, berikan doa, berikan doa supaya Allah kasih aku mimpi bisa bertemu dengan anak perempuanku. Ini imam, ini ibu kita doa, wahai Imam, tolong berikan aku satu amalan agar aku Allah kasih izinkan mimpi bisa ketemu. Aku pengen lihat nih anak perempuanku bagaimana keadaannya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Imam Hasan amalan. Di kitab tersebut gak ditulis amalannya, tapi disebutkan dikasih amalan. Ulang ini ibu. Iklan sponsor ini wangel lucu ceramah di sini. Betah saya minum aja, minum minum habis ya, habis kameranya mana? Bapak-bapak jangan. Sebelah sini dulu. Satu. Dua. Tiga. Satu foto Sulawesi. Maka tadi ibu minta doa sama Imam Hasan Al Basri buat apa? Supaya dapat dikasih mimpi bisa ngelihat anaknya. Semuanya. Salatullah salam. Semangat. Ala Toha Salatullah ala Yasin. Semuanya. Salatullah Salatullah ala Yasin. Apa hubungan salawat ini dengan cerita tadi dengan ulang ini ibu? Wabat minal ayyam, ternyata setelah berapa hari diamalkan atas izin Allah. Ya, orang sekarang sebentar purwafa, sebentar bintang, sebentar bintang. Ini atas izin di atasnya ulama besar sekelas Imam Hasan Al Basri. Ini ibu dikasih mimpi oleh Allah. Waktu mimpi sedih ya, tambah sedih. Kenapa? Ternyata anak perempuannya tidak dalam keadaan tenang di alam barzakh. Ini anak perempuan diikat daripada rantai-rantainya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namanya kalau kita baca talqin, adabuhul haq wa na'imuhul haq. Adab kubur itu benar adanya, nikmat kubur itu benar. Nah ini anak kebenaran dapat adab kubur, entah amalnya apa ini anak. Fantabahat minan naum.
Si ibu bangun daripada tidurnya bakat bukaan syadidah, nangis. Pasti nangis. Sudah ditinggal meninggal, ternyata anak perempuannya pun dalam keadaan tidak bagus di alam barzakh. Berangkat lagi dia, pergi lagi dia ke rumah gurunya Imam Hasan Al-Basri. Ngadu dia sama Imam Hasan perihal keadaan apa yang dia lihat. Imam Hasan tidak bisa berkata apa-apa kecuali doa. Mudah-mudahan kita semua, anak engkau, kita semua muslimin muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ulang itu ibu. Tidak lama Imam Hasan bermimpi. Tadi ibunya bermimpi, sekarang ini gurunya Imam Hasan Al-Basri bermimpi. Apa mimpinya? Dia ketemu seorang perempuan, bukan cantik ibu, cuantik. Tadi kan apa tadi itu? Ganteng kan, buanteng. Ini cantik, Wayu. wayu. Ayunya tidak mufakat. Wes ayu pokoknya. Bukan hanya ayu saja, dengan pakaian-pakaian dari rahmat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan negor sama Imam Hasan. Wahai Imam, ata'rifuni? Wahai Imam, apakah engkau mengenal kepada aku? Imam Hasan menjawab, la a'rifuki wa man anti. Tidak, saya tidak mengenal engkau. Siapa engkau ini? Perempuan itu menjawab, menjelaskan, aku adalah anak seorang ibu yang mengadukan perihal kepada engkau. Ya, paham ibu ya? Aku adalah seorang anak perempuan yang ibuku datang kepada engkau mengadu. Fata'ajjabal Imam Hasan kaget. Kenapa? Karena ceritanya berbeda. Ibunya cerita, si anak lagi dapat adab kubur. Imam Hasan dapat mimpi, si anak lagi dapat nikmat. Kata Imam Hasan bilang, loh, kata Imam Hasan, kaget, kok cerita ibumu berbeda? Cerita ibumu, kau lagi dalam keadaan disiksa. Tapi yang aku lihat, kau dalam keadaan nikmat. Maka apa jawab ini anak perempuan? Sadaqat ummi. Ibuku benar, gak bohong. Kami di alam barzah sekitar 5,000 arwah. Sekitar bisa katakan 5,000 ruh. Ada sekitar 5.000 arwah mendapatkan adab, mendapatkan siksa kubur. Marra rajulun baina makbarina, lewatlah seorang laki-laki di antara kuburan kami. Enggak sengaja mulutnya ibu, mulutnya tidak sengaja sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Lewat kuburan kan kita kadang-kadang agak merinding-merinding. Paling kita baca yang ibu hafal, gak jauh. Kalau gak kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terakhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Leres? Tapi itu bermanfaat. Ini orang lewat tanpa sengaja, dia nggak niatkan buat ahli kubur, dia lewat sholawat. Nah itu hebat sholawatnya. Makanya kadang-kadang itu Ustaz benar, kadang-kadang. Dia sholawat, maka fanada munadin, maka ada panggilan yang memanggil. Malaikat
berseru kepada malaikat yang lagi menyiksa kami semuanya. Apa kata malaikat? Irfa'u adabahum, angkat adab mereka. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat adab mereka, ampunkan dosa-dosa mereka, berikan mereka nikmat. Pada saat itu semua ahli kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya bisolati rajulin ala Muhammadin asabathu maghfirah. Dengan sebab sholawat seseorang itu menyebabkan dia, keluarganya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Salatullah saya baru mulai ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi 1 jam baru permulaan, baru pemanasan, ini baru mulai. Setuju? Saya tidak. Jadi kembali pertama. Jadi sholawat itu ibu sangat barokah buat kita. Jangan pernah kita amal ibu sholat. Ibu sholat ini, Bu, pasti diterima nggak? Tapi kita nggak boleh ragu. Sholawat kita, ibu sedekah, pasti diterima nggak? Harus ada keyakinan. Tapi kalau sholawat Nabi, pasti. Kalau amal kita ini baina raddiha wa qabuliha, antara diterima sama tidak, kadang-kadang nyangkut, ya, tembus genteng, nempel atap, nggak sampai langit, nyangkut. Tapi kalau salawat Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Kita mulai sekarang. Kan tadi belum dibahas. Yang datang seorang badui tadi sama Nabi, dikasih Nabi 5 amalan. Ibu boleh pilih, kan guru sekarang, guru dulu sama guru sekarang beda. Atau murid dulu sama murid sekarang bedo. Bedo. Ya. Kalau murid dulu, bagaimana guru? Betul kan? Betul kan? Kalau guru sekarang atau murid sekarang, bagaimana murid? Boleh bilang, sudah cukup? Cukup. Jadi masih 5 nih, mau bahas sekarang atau 2 bulan lagi kalau saya diundang. Mau dibahas sekarang atau 2 bulan lagi? 2 bulan lagi habis nanti bahan saya. Singkat, yang pertama memang ada tanya jawab. Ada tanya jawab. 3 orang tanya jawab. Oh, 3 orang yang bertanya, 3 orang nanti dikasih hadiah. Nah, dari saya, titipan beliau. Yang saya protes, Bu, yang bertanya sama yang jawab beratan mana? Jawab. Ibu bertanya, saya menjawab. Saya kan mikir. Udah saya mikir, ibu dapat hadiah.
Iki gak adil ini. Mesti ibu dapat hadiah saya. Jadi kalau 3 orang kan 3 hadiah. Yang jawab kan saya tetap 1. Berarti saya dapatnya itu baru cinta guru namanya. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini catat ibu, ini modal pulang kita bawa modal. 5 hal ini syarat masuk surga. Jadi Badui itu tanya sama Nabi, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan aku masuk surga. Bu, pesawat saya jam 3. Pesawat saya sekarang jam 3. Jam 2. Padahal jamnya 1 kali ya, betul. Yang pertama syaratnya menyembahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah melakukan kemusyrikan apapun. Ingat, gak usah ke peramal, gak usah ke dukun. Kemana? Gusti. Saya ini masalah saya besar. Ibu lupa, kita punya yang maha besar. Sebesar apapun masalah kita, kita punya yang maha besar. Siapa? Makanya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan apapun. Terus HP saya wis bubar. Derek ya. Yang loro kan? Beda lagi. Yang pertama apa? Setunggal. Yang kedua, satu orang aja gak kedengeran. Oh kali itu bukan yang kalau air ngalir itu. Setunggal. Ya. Sekali. Oh udah habis sekali. Yang kedua, waduki musola, mandirikan. Ibu kemana aja boleh, mau jalan-jalan. Sponsor. Angel. Yang kedua, dirikan sholat. Kalau setunggal tadi menyembah kepada Allah, jangan musyrik. Yang kedua, mendirikan sholat. Ada yang tanya nih, kan sama nyembah Allah. Karena banyak orang yang sholat belum nyembah Allah. Hatinya kemana-mana, masih ke dukun. Dia sholat ya kamu sholat, tapi masih melakukan hal-hal yang musyrik. Benar? Jadi yang setunggal tadi menyembah kepada Allah. Saya depan kalau orang ceramah tuh langsung hafal. Jadi berasa bermanfaat yang disampaikan. Yang pertama menyembah kepada Allah, jangan. Yang kedua mendirikan. Yang ketiga gereng. Kacau ini. Bisa tinggal pesawat ini. 2 bulan lagi. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Iki kalau mampu. Ingatin tuh. Kalau nggak mampu, syarat yang ketiga gugur, selesai, nggak dosa. Paham ya? Tapi dicatat. Setunggal.
Jangan pernah mendirikan. Yang ketiga, kalau nggak mampu gugur, berkurang tuh syarat masuk surga. Iya. Tapi tetap kita yang tidak mampu, nggak berkurang itu bukan dosa. Yang keempat, number 4. Understand? Iya, understand. Understand? Yang keempat, berpuasa Ramadan. Ini syarat ya. Seorang babi itu tanya sama Nabi. Yang keempat, berpuasa di bulan Gang di Jakarta gang sempit. Yang keempat gang yang kelima gangsa berangkat haji kalau mampu. Yang gak mampu gugur. Ya. Artinya nggak dosa. Berarti kalau orang yang kurang mampu, syarat masuk surganya 3: menyembah kepada Allah tidak musyrik, mendirikan, berpuasa di bulan. Yang mampu ada tambahan 2: menyembah kepada Allah tidak musyrik, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berangkat. Yang mampu 5, yang tidak mampu 3. Yang artinya kalau dia meninggal dunia gak dosa, tidak dosa. Maka Badui ini bilang sama Rasul, wahai Rasul, ambil tuhada la ajidu wa la anfus. Aku cuma bisa ngamalin, yang sunnah-sunnah lain susah lah. Boleh dikatakan cuma bisa ngamalin yang 5 saja tadi yang disebutkan Nabi. Lihat nih, apa kata Rasul? Ida sama sahabat-sahabatnya. Ida arada an yanzura ila rajulin ahlil jannah fanzur hadzal rajul. Maka Nabi umumkan di depan sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan yang Badui tadi, orang pedalaman yang ngaku ke 5 hal tadi ketika dia mampu. Maka Nabi katakan, apabila kalian pengen melihat orang ahli surga, pandanglah wajah Badui ini yang melakukan 5 hal syarat masuk surga daripada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Suatu saat insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa saksi. Pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Oh, yang mau bertanya. Mestinya saya yang nanya biar kelihatan susahnya. Ya, kalau yang nanya malah saya yang disusahin. Ya, silakan, yang mana tahu nih? Ustaz yang milih. Sebentar ya. Oh. Cepat saya pesawatnya. Yang paling jauh. Rumahnya paling jauh. Dari Arjo. Ini rumahnya dari Arjo ya. Langsung. Dengan tarik nomor. Semoga oke. Sik, wah kesanjung lagi sih. Mungkin bisa sudah kasih mic sama. Ayo wes, silakan. Nanti ibu yang selanjutnya. Semongko. Ya, siap. Silakan. Monggo. Mic-nya entah ini. Langsung aja, teriak. Saya kedengaran. Mak, kita langsung main. Mak, kita langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan sekali kepada Ibu Wita selaku perwakilan direksi Rest Area yang mana telah menghadirkan Bapak Habib Muhammad Sahab pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama. Yang mana selama ini kita hanya bisa melihat di layar kaca, tapi alhamdulillah saat ini kita bisa melihat beliau secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tahu bahwa manusia itu adalah sifat rubah nih. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang seperti Pak Ustaz tadi bilang. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk memberikan diri kita untuk bersikap sabar, yang bersikap ikhlas dalam menghadapi segala sesuatu yang pernah dihadapi, seperti kita kehilangan seseorang kita cintai, atau mungkin sabar dalam menghadapi segala musibah yang pernah kita hadapi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaget ya? Sama. Bagaimana menghadapi, tentunya kita harus tahu fadilahnya. Dicatat, ini harus singkat saja ya, karena pesawat saya nggak nunggu. Nabi bilang ada 4 Ibu yang bisa menghadapi. Bu, ini dijawab loh. Yang pertama, man u'tiya fasyakar. Yang pertama kata Nabi, siapa orang yang diberi bersyukur. Waktu liya fasobar. Ketika diuji, apa saja ujiannya? Karena hak Allah uji kita. Hak Allah. Ketika diuji, bersabar. Wa dzulima faghfar. Ketika ditolimi, kita memaafkan. Wa dzalama fastaghfar. Ketika kita yang mendolimi orang, kita mampu minta maaf. Ini komplit nih, jawabannya komplit. Yang bersyukur, yang diuji, yang dolim, yang mendolimi. Ya. Maka habis ngomong itu Nabi diam. Sahabat tanya, wa ma haula ya Rasulullah? Lantas bagaimana mereka bisa melakukan pasti apalagi yang diuji sama Allah sabar? Kata Allah, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka yang bisa ini semua pasti janji Allah kehidupan mereka selalu tenang, ditenangkan, dan selalu mereka diiringi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita pengen sabar itu harus ada yang memacu. Supaya apa? Sabar. Bu. Ibu suka pedikur, kukur, cukur, apa bersih-bersihin kuku. Ada seorang walia, ibu habis bersihin kuku kepleset. Kuku jempol ibu yang habis bayar salon 2,5 juta, kepleset, lepas berdarah. Nangis gak? Marah gak? Ada seorang walia di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, dia sudah rapi-rapi kepleset, kukunya lepas. Lagi jalan sama temannya, dia nggak nangis, dia nggak marah, dia malah ketawa. Iki waras gak kira-kira? Dia nggak nangis, dia nggak marah, tapi temannya tanya, apa sih kamu kok marah ketawa? Dia bilang, tadinya aku mau marah. Ingat kalau orang sabar dari sakit, sabar dari ujian, pahalanya besar. Aku jadi ketawa. Tuh, oke? Jangan lupa. Yang kedua, cepat. Ini maaf ibu, kayaknya nggak sempat kita foto-foto. Saya harus tarik mobil langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Habib, saya punya orang tua yang sejak kecil itu saya ditinggal, meninggal dunia maksudnya, dan saya itu masih belum bisa membahagiakan dan membalas budi beliaunya. Dengan cara apa yang paling bagus yang harus saya lakukan? Apa saya mengodoi sholatnya? Apa saya sodako semampu saya untuk orang tua saya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah ini juga harus bersyukur siapa orang yang masih ada orang tuanya. Ya. Bakti seorang anak kepada orang tua tidak terputus hanya karena meninggal. Ingat itu. Bakti anak itu tidak terputus dengan meninggalnya orang banyak. Dikatakan oleh Nabi, kau sambung silaturahmi orang yang disambung silaturahmi oleh orang tua. Kau sedekah minimal ibu sedekah atas niat buat orang. Terus kita niat sedekah buat orang tua, kita nggak dapat pahala juga. Tidak, kita dapat tidak dikurangi oleh Allah dan orang tua kita. Allah yang paling ringan bukti baktinya seorang anak terhadap orang tuanya, kata Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama. Itu diantara bukti bakti kita kepada kedua orang tua, karena mereka bodoh. Jadi gini, maaf sedikit, di akhirat itu ada paket khusus, ada paket umum. Ya, ada paket khusus, ada paket umum. Kita mau tuh orang tua kita berebutan paket umum. Mana paket umum? Doa kalau khotib Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Semua yang di kuburan dapat, tapi berbut. Tapi kita kasih paket khusus sama orang tua kita. Doa yang khusus buat orang tua kita, paketnya khusus. Gak berbut sama orang-orang yang lain. Understand? Terakhir laki-laki sebulan. Aduh, males laki-laki. Wah, gawat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai apa? Baik. Bulan puasa. Kita mengikuti bulan puasa, Tuh. tapi kita wajib bertadarus malamnya. Apa itu menambah mengurangi bisa-bisa kita atau bagaimana? Oh, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit saya benarkan bahasanya, bukan wajib baca, tapi artinya sangat dianjurkan baca Quran bulan puasa. Jangankan dengan baca Qurannya, dengan puasanya saja dikatakan oleh Nabi jangankan puasa wajib, Pak. Puasa sunnah, orang yang rajin puasa sunnah, Allah jauhkan dia dari api neraka perjalanan 100 tahun. Satu harinya itu ukurannya antara langit sama bumi. Kalau bahasa kita jangan ke bumi, sama kuas sumur. Udah langit gali lagi buminya sampai sumur. Satu hari puasa sunnah dijauhkan sampai 100 tahun perjalanan neraka. Apalagi puasa wajib. Puasa sunnah saja hebat sekali ampun dari Allah, apalagi puasa wajib, dan diiringi bagus sekali tadi, diiringi dengan baca Al-Quran. Saya pikir tadi hujan, dan punya air mancur itu. Itu sini terang, situ air. Ada lagi cukup? Nah, alhamdulillah yang sudah bertanya tadi mendapat jawaban saya yang susah, ibu yang dapat hadiah. Gak adil. Jadi ibu-ibu mohon maaf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, bapak-bapak semua maaf, saya tadi bercanda-bercanda. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara tabligh pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kami atas nama pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.